Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 6 EGB yang beranggotakan Ega Ashifa, Tasya Aldira, Suci Humaira, Jessica Ananda, Faiz Antarafi, dan Muhammad Nurli. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum pembuatan bioetanol. Bioetanol adalah etanol atau senyawa yang dihasilkan melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Adapun tujuan dari pembuatan bioetanol adalah agar kami mahasiswa dapat mengetahui cara membuat bioetanol dan dapat memanfaatkan prinsip-prinsip pembuatan bioetanol dengan menggunakan biomasa. Menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, kita akan menyiapkan alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Berikut alat yang digunakan. Setelah menyiapkan alat, selanjutnya menyiapkan bahan untuk pembuatan bioetanol. Bahan yang digunakan, tepung beras, KNO3, Na3PO4, H2SO4, urea, ragi tape, NaOH, molase, dan gula pasir. Selanjutnya adalah kita akan menimbang bahan-bahan yang telah tadi disiapkan, yaitu kita akan menimbang 50 gram gula, menimbang ragi tape sebanyak 5 gram yang telah dihaluskan, menimbang tepung beras sebanyak 0,5 gram, menimbang kalsium nitrat sebanyak 0,05 gram, dan juga menimbang natrium fosfat sebanyak 0,05 gram. Berikut adalah hasil dari bahan yang telah ditimbang. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan starter. Langkah pertama adalah melarutkan 50 gram gula pasir dengan 500 ml air di dalam gelas kimia 1000 ml. Lalu, melarutkan tersebut dipasteurisasikan pada 80 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, kita akan mendinginkannya hingga suhu ruang. Setelah mencapai suhu yang diinginkan, kita matikan terlebih dahulu hot plate-nya. Langkah selanjutnya adalah menambahkan ragi tape sebanyak 5 gram yang telah dihaluskan, tepung beras 0,5 gram, kalsium nitrat KNO3 0,05 gram, dan natrium fosfat Na3PO4 sebanyak 0,05 gram ke dalam larutan tadi yang telah disaring menggunakan kertas saring. Selanjutnya adalah setelah semua dimasukkan, kita akan melarutkannya dan kita akan menunggu hingga suhu ruang. Setelah suhu ruang, maka larutan akan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditutup dengan leher angsa. Selain itu, pembuatan selanjutnya adalah
Membuat larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 N sebanyak 250 ml. Kemudian, larutan NaOH tadi dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan ditutup menggunakan leher angsa juga. Ini adalah proses pemindahan dari larutan starter tadi ke dalam Erlenmeyer. Larutan starter tadi dan larutan asam sulfat tadi akan dipasangkan menggunakan leher angsa seperti ini. Dan jangan lupa ditutup menggunakan aluminium foil ya. Tujuannya adalah agar tidak ada udara yang masuk ke dalam Erlenmeyer saat terjadi proses fermentasi. Setelah pembuatan starter telah selesai, selanjutnya adalah inkubasi selama 3 sampai dengan 7 hari. Proses selanjutnya adalah fermentasi dalam fermentor. Yang pertama, melarutkan 100 gram gula dengan 166,6 ml air pada gelas kimia 2000 ml. Nah, larutan tersebut dipasteurisasikan pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian, pada saat bersamaan, air sebanyak 583,3 ml dipanaskan hingga mendidih dan didinginkan juga hingga suhu ruang. Larutan gula tadi dipanaskan, kemudian suhunya dicek skala berkala hingga 80 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menambahkan ragi tape sebanyak 5 gram yang telah dihaluskan terlebih dahulu, tepung beras 1 gram, urea 1 gram, kalsium nitrat atau KNO3 sebanyak 0,1667 gram, dan natrium fosfat atau Na3PO4 sebanyak 0,1667 gram ke dalam gelas kimia tersebut. Dan setelah itu diaduk rata dan membiarkannya hingga suhu ruang. Tahapan selanjutnya adalah melarutkan dengan air sebanyak 583,3 ml yang telah dipanaskan hingga suhu yang diinginkan. Setelah dicampurkan, selanjutnya adalah proses pengecekan pH menggunakan kertas lakmus. Tujuannya adalah apabila pH tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka kita akan menambahkan asam ataupun basa sesuai dengan prosedur yang kita inginkan. Namun, karena pH di sini sudah sesuai, maka kami tidak menambahkan asam maupun basa. Tahapan selanjutnya yaitu proses pencampuran larutan starter dan larutan fermentor. Kemudian setelah dicampur, maka larutan akan dipindahkan ke dalam labu didih dan dipasangkan sesuai prosedur untuk dilakukan proses distilasi. Selanjutnya adalah proses distilasi. Ini merupakan proses distilasi pembuatan bioetanol. Setelah kurang lebih 2 jam dilakukan proses distilasi, didapatkanlah hasil sebanyak 3,7 ml bioetanol. Langkah selanjutnya adalah menganalisa hasil dengan yang pertama menghitung berat jenis. Yang pertama adalah menghitung berat dari gelas kimia kosong, selanjutnya memipet hasil dari distilat tadi, kemudian hasil dari distilat dipipet untuk diketahui volumenya sebanyak berapa dan dimasukkan ke dalam gelas kimia kosong, lalu dihitung beratnya kembali.
Selanjutnya adalah pengujian indeks bias. Yang pertama, kita membersihkan terlebih dahulu refraktometernya, lalu memipetkan bioetanol untuk diuji dan dilihat berapa indeks biasnya. Tujuannya adalah agar mengetahui apakah betul yang kita hasilkan adalah bioetanol. Demikian praktikum pembuatan bioetanol. Semoga bermanfaat.